Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Mana Angker. Hari ini kita akan podcast bareng bersama narasumber kita. Mas siapa ini? Saya Rasen. Mas Rasen. Iya. Oke, Mas Rasen dari mana asalnya, Mas? Saya dari lahir di Surakarta. Dari Surakarta. Iya, cuman saya besarnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nggak ke sini? Kesini ya mumpung libur gitu, jadi jalan-jalan ke Solo gitu, main-main. Ada saudara di Solo, Mas? Ada keluarga besar di Solo Keluarga juga. besar di Iya. Solo. Gitu. Oke, Mas. Hari ini podcast kita akan mendengarkan cerita misteri yang Mas Rasen alami. Wah, iya. Nah, ini kan coba saya jenengan ceritakan kronologi jenengan apa ya, maksudnya dihantui atau dinampaki atau gimana, saya kurang jelas. Jenengan cerita kepada pemirsa yang runtutnya detail biar pemirsa tahu. Oh, gitu. Gimana itu, Mas? Oke. Mungkin awalnya mungkin ini apa ya, secara biar tidak langsung ke topik the point-nya itu. Iya, gimana? Dari awalnya dulu ya Oke, pastinya ya. ya oke. Dari awalnya dulu itu. Jadi ini kejadian mungkin waktu saya ya ini kira-kira ya udah lama banget. SD. Itu waktu SD, Mas, ya? Ya SD saya di Batang sana. SD mungkin saya nggak nyebut SD-nya juga nggak apa-apa Ya udah apa-apa. Salah satu SD di Kabupaten Batang sana. Saya kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 SD itu yang namanya SD pasti ada yang namanya perkemahan. Oke. Pramuka. Biasanya Pasti aku juga ngalami, Mas. Iya tuh. pramuka kemah gitu kan. Kemah kelas 4 atau kelas 5 gitu, kemah. Kita satu angkatan itu kemah di bumi perkemahan namanya Pagilaran. Pagilaran itu daerah mana, Mas? Pagilaran itu daerah Batang, pegunungan tinggi, kayak pegunungan gitu loh. Tempat outbound apa gimana itu? Ya seperti itu, kayak tempat outbound tapi oke. perkebunan teh, terus Iya. masih ada hutan-hutan kayak gitulah. Nah, awalnya nggak tahu itu maksudnya latar belakang Backgroundnya situ. ya, backgroundnya di situ nggak tahu karena masih SD kan. Enggak gagas, enggak sedalam penting, itu. Penting kita kemah aja seneng-seneng Oke, gitu kan. oke. Waktu SD kan ya kayak gitu. Terus di situ kita berangkat ya naik truk kayak gitulah, naik truk. Itu truk, Mas. Naik truk, kita SD itu naik truk rombongan. Isis Iya. loh, Mas. Ya isis tapi ada yang Iya. gumoh. Nggak ada. Iya. Nek dulu masih wajar, Mas, tapi nek sekarang nggak boleh udah. Enggak boleh, itu dilarang itu. Dilarang. Ada undang-undangnya itu, Mas. Nggak, pakai minibus Bis gitu. Sekarang pakai bis. Gitu. Kita berangkat pakai truk di situ. Tahun 90-an, Mas. Enggak no. 2000-an. 2000-an. Oh, Jadi oke. saya masih muda. Iya. Oke. Jadi saya berangkat, terus sampai di sana kita bangun tenda. Tendanya bukan tenda yang buat para Camping. pendaki gunung gitu, Ah. bukan. Jadi kita bangun tenda itu pakai yang apa namanya? Gede. kayu pramuka gitu loh, tongkat pramuka itu loh, tongkat tongkat pramuka gitu disusun, terus cuman pakai kayak terpal atau apa gitu loh. Nah, jadi kan Jadi satu tenda banyak itu. banyak panjang. Oh, panjang. jadi Jadi semua masuk, semua murid. Jadi di situ enggak semua murid, jadi itu berkelompok, tapi itu tendanya panjang, jadi masih nyisa banyak gitu loh. Oke. Di belakangnya itu masih nyisa dan itu buat ya kayak dapur gitu kan. Kita juga dulu dilatih buat belajar mandiri seperti itu dari pramuka itu kan, buat kita bikin dapurnya, buat kita masak-masak dan segala macam. Nah itu kita kemah sekitar 2 hari 1 malam kalau nggak salah, itu Sabtu Minggu 2 hari 1 malam. Nah awalnya nggak ada apa-apa, cuman biasalah teman-teman zaman SD itu kan hal-hal kayak gitu nggak terlalu digagas ya, Mas ya. Aku juga nggak terlalu percaya waktu itu. Cari asik gitu. Cari asiknya aja. Terus kita datang itu jam 2 siang. Kita datang jam 2 siang. Di situ kita bangun segala macam, makan. Ya selesai bangun itu ya pokoknya sejaman lah itu, karena waktu SD kan masih susah buat bangun. Tuh pokoknya udah selesai. Kita kegiatan agenda biasalah agenda pramuka, jalan
jalan-jalan ataupun ada outbound segala macam. Nah itu waktu malamnya kita ada acara yang namanya jalan apa ya, kayak jurit kayak gitu, kayak jurit malam. Itu atau memang apa. tes mental apa gimana itu? Jurit malam itu. Biasa ya, kayak biar kita berani gitu loh Mas. Oke. Malam-malam. Tapi sendiri apa per kelompok? Jadi kita kelompok. kita jalan kelompok gitu ya. Nanti di pos Rutenya? ada 1 pos, 2 pos, 3 pos. Nah itu sampai pos yang terakhir ada 4 pos kalau nggak salah sih, ingat saya. Pos terakhir itu kita diberhentikan di kayak SD. Di sana ada SD. Di sana ada SD, tengah-tengahnya sawah kayak gitulah. Bukan tengah-tengah, pinggir-pinggirnya itu sawah. Ya kita di situ cuman disuruh jalan 1 orang gitu, jalan Tes 1 orang gitu. tes keberanian bagaimana, apakah kita berani atau enggak. Yo dari situ kita kalau aku pribadi orangnya kan cuek Mas ya, cuek, nggak terlalu kayak alah apa sih demit-demit itu. Dan emang sebelumnya belum pernah mengalami hal mistis. Belum pernah sama sekali, dan saya nggak percaya gitu loh, karena belum pernah di apa ya bahasanya langsung lah secara langsung gitu ya. Nah itu dari situ udah tahu yang di situ cuman bisa dibilang kakak kelas ya, yang ngagetin atau yang bisa dibilang menakut-nakutin itu kakak kelas. Jadi ya udah sekedar lewat aja sampai di tenda, karena itu posisinya saya berarti seingat saya kelompok awal-awal lah di situ. Mungkin ada 20 kelompok atau berapa kelompok. Itu saya kelompok awal-awal sampai di tenda. Karena saya sebagai ketua timnya, ketua kelompoknya Mas. Di situ lapar kan. Nyuruh buat temen-temen, ayo kita mau masak apa kayak gitu kan, buat makan malam ini gitu. Terus akhirnya teman-teman pada bilang nanti aja, nggak usah masak. Kita kan ada warung-warung gitu loh Mas, beli di warung, jajan kayak gitulah, jajan. Oh ya udah, tapi karena bisa dibilang saya bawa sangunya dikit ya Mas ya, jadi ya wajar nih saya bikin ya, seadanya saya bikin makan mie sendiri kayak gitu. Tapi sebelum itu, nah di sini Mas kejadiannya. Jadi teman-teman itu pada ke warung ya. Jadi itu posisinya lapangan tuh kayak di bawah, terus di atasnya ini ada warung gitu loh Mas. Jadi pada tempat kemamu di bawah. Tempat kemah di bawah, terus ada kayak tanjakan gitu buat warung gitu loh. Jadi nah itu kayak rumah warga gitu loh Mas, warung gitu. Nah di situ mereka udah pada keluar, udah pada naik. Saya di situ sendirian. Posisinya sendiri, sepi, bener-bener sepi Mas. Yang teman-teman semua dan teman-teman yang lain pun belum pada selesai mungkin yang dari kegiatan malam itu. Jadi saya tuh ngerasa kayak oh ya udahlah, ya sepi biasa kayak gitulah. Itu sekitar jam berapa Mas? Pasti ada jajan kayak gitu. Jam 8 jam 9 Mas. Perkiraannya jam 9 malam. Berarti teman-teman masih di atas. Kamu sendiri di tenda buat mie itu. Buat mie, mau rencana bikin mie gitu kan. Sebelum bikin mie itu saya ngerapiin tas-tas teman saya dulu. Itu biar teman-teman waktu masuk itu udah enak gitu loh. Karena kan saya pikir biar rapi gitu. Nah, udah saya ngambil mie nih dari tas saya, ngambil mie. Set mau ke belakang nih. Mau ke belakang. Jalan ke belakang itu kok saya bingung Mas, yang bawa kayu bakar itu siapa gitu loh. Padahal nggak ada di situ, nggak ada. Kita disuruh kayu bakar itu nggak ada. Tiba-tiba udah ada kayu bakar. Kayu bakar, tapi kayu bakar yang udah dipotong kosong gitu loh Mas. Kosong gimana Mas? Kosong nggak pernah dipakai kosong. Kayak jadi abu. Kayak iya yo gimana? Sepanjang seginilah kalau nggak salah ya kayu bakar itu cuman 1 tok Mas, 1 tok di pojokan gitu, diem 1 tok, tapi aku pikir itu kayu bakar. Oh jadi ada tumpukan sisa-sisa kayu bakar yang habis dibakar, terus ada 1 yang sendiri gitu. Kayak jadi bukan ini Mas, jadi kayak kan dari kita SD itu nggak disuruh buat bawa kayu bakar. Cuman kalau mau bawa ya nggak apa-apa, tapi emang direkomendasikan kalau mau masak dan segala macamnya bawa kompor yang kecil kayak gitu loh, kompor portable atau apa gitu loh. Nah, udah
waktu kan teman saya ada bawa satu, nggak ada yang kita tuh nggak ada yang bawa kayu bakar, katanya ya biasa SD kan nggak mau ribet gitu loh mas. Nah di situ terus saya waktu ke belakang mau masak itu, nah itu mas tahu-tahu kok ada kayu bakar di dalam tenda. Oh tadi ini enggak ada. Nggak ada Di dalam mas. di dalam, kan saya ngerapi-rapi itu, rapi-rapi. Tapi berantakan apa udah tertata rapi Apanya? kayu bakarnya? Jadi kayu bakar itu cuman itu kiranya saya itu kayu bakar mas. Oh iya iya. Kiranya saya waktu dari jauh kan. Oh tadi ini kamu kira itu kayu bakar yang dipakai kayak iya, gitu. Bener. Berarti pasti belum jelas ya. Belum gitu. jelas, kan karena redup gitu loh mas. Kita cuman pakai redup remang-remang. pakai satu lampu. 5 wattan itu ya mas? yang Emergency. kuning 5 watt, gitu loh ya, mas. ya, dulu. Kuning gitu loh. Kan itu kan saya rapi-rapi mas. Rapi-rapi itu nggak ada itu. Kan saya rapi-rapi itu kan pakai juga pakai HP ya. Dulu HP masih Mito atau apa gitulah ya, center kecil gitulah. Alhamdulillah. Terus jalan cuman waktu udah bersihin itu ngambil mie, jalan mau ke belakang ada hitam gitu loh mas. Hitam piye? Hitam ya kayak kayu bakar itu. Sing dikira kayu bakar Yang saya kira kayu bakar. Saya diem. Aneh gitu kan. Terus saya deketin. Cuman jalan tak deketin gitu mas, jalan bentar terus kok tiba-tiba kayak gini loh mas. Kayu bakar kan kayak gini lah. Kita kayak gambaran aja. Ini kayu bakar kayak gini, terus tiba-tiba kayak buka kayak gini loh mas. Oh gerak. Oh berarti gerak. Gerak Itu waktu kamu deket. waktu saya ngedeketin gerak, terus jadi kayak tapi tahu-tahu waktu saya mau deketin lagi kayak gini mas. Gini piye? Kayak ditarik gitu loh. Wes, ini. Itu pas mas, berarti kayu bakar itu sebenarnya tangan. Nah, jadi kan tenda itu, tenda depannya tuh masih kayak gantung gitu loh mas. Masih kayak gantung, jadi nggak semuanya full ketutup gitu. Jadi kalau yang buat tenda-tenda apa namanya, buat para pendaki itu kan tertutup rapi semua. Gitu kan mas. Cuma Ini yang bawah enggak toh, setengah gitu toh. dan masih ada kecil buat Celah. celah gitu, celah angin gitu. masuk gitu loh. Kan karena kita waktu SD itu nggak pinter buatnya ya mas ya, cuman ya udah penting berdiri kayak gitu. Nah itu posisi di pojokan itu warnanya Lihat, hitam. kamu dari dalam toh mas lihat ya? Dari arah dalam loh. Dalam. Ini mau ke belakang. Dalam bawa mie, terus tahu-tahu kok ada hitam-hitam. Aku kira kayu bakar. Padahal kita belum api unggun. Sebelum api unggun ya. Sebelum api unggun kita. Di situ posisinya kok. Nah, waktu saya deketin buka itu, Tiba-tiba gerak. Krek. Terus habis itu kayak saya deketin lagi kayak ditarik gitu loh, mas. Tarik menghilang dari pandanganmu. Misal ini ya, ini tendanya ya, tenda bagian belakang ya. Ini posisi di luar gitu. Ini di dalam. Saya dari dalam sini. Ini tangannya kayak gini. Tapi ini berarti kayak antara pintu. uang ranggeh gitu. Orang meranggeh sesuatu gitu. Iya. Tahu-tahu saya deketin langsung set gitu. Tarik. Nah, ditarik dari situ. Kaget saya, mas. Ekspresimu apa yang kamu lakukan? Wah, itu posisi nggak bisa gerak mas, saya mas. Minta tolong bunga-bunga atau gimana, nggak bisa, teriak-teriak nggak sekeras bisa. mungkin atau minta tolong kepada pembina atau gimana? Enggak, itu waktu itu bener-bener saya ditarik, langsung diem. Bener-bener diem. Berarti langsung Diem tapi nggak buang itu. Enggak, malah Tarik. mie-nya malah maku. Mie-nya malah tak remet gitu mas. Malah tak giniin. Iya. Saking mungkin Tegang. aku tegang panik gitu loh. Kaget aku mas. Bener-bener kaget. Nah, itu kejadian itu yang pertama. Terus malam-malamnya lagi, malam itu aku nggak cerita sama teman-teman. Soalnya kan kayak kejadian itu enggak cerita. karena Nah, kenapa kamu waktu kecil mempunyai prinsip seperti itu? Biasanya kalau anak kecil itu nyeloteh. lah itu waktu itu aku takut mas. Udah mulai takut. Jadi nggak berani cerita, tambah takut gitu loh mas. Aku tuh. Jadi diem cuman akhirnya aku Masih kepikiran tapi. masih kepikiran. Jadi kayak jadi orang pendiam gitu loh mas. Nah, itu diem, kamu cuma diem kok. Ya enggak, maksudnya kayak Iya. apa namanya? Aku masih tuh trauma, masih trauma kayak sesaat gitu bingung gitu loh, masih ngelamun, masih ngapain gitu loh, ini kejadian apa gitu loh. Kayak berpikir-pikir terus sendiri gitu. Yo berpikir gimana mas? Maksudnya ya kayak bayang kayak oh yo mau tadi apa ya apa ya. kayak Ya iya gitu. iya. Kayak gitu. Ini apa ya?
apa hewan, pikirku tikus atau apa, tapi kok Itu jute tangan Mas, bakar gitu apa? ini gini, bakar. waktu itu pas kamu lihat tangan itu persis tangan manusia asli atau lebih kumuh lagi atau lebih gimana? Gosong mas, Malah tangan gosong. Kayak tangan kebakar gosong Mas. kayak kebakar gitu mas. Astagfirullahaladzim. Jadi Lah itu anu Mas. Apa namanya itu sebelumnya tempatnya itu tempat apa toh Mas keadaan? Begonya di situ aslinya apa toh? Itu tempat apa toh? Kok oh sampai ini terjadi? sebelum anu ya mas, sebelum belum dibuat perkemahan. Itu apa toh? mungkin nanti ini ada lanjutannya lagi mas. Oke gimana? Oke lanjut. Lanjutan itu udah, terus kita api unggun. Api unggun, malam-malamnya itu api unggun. Habis api unggun itu iseng lah saya, ya apa namanya, cowok lah sok keren Sok gitu cool. kan. Lu ngapain buat keren-kerenan? Cewek no. Cewek no mas. Orang Zaman ngapain? SD. Lah, terus apa yang kamu lakukan? Yo jalan-jalan sok berani, bawa senter udah aman. Wah, lagi sok pelindung itu. Mati lah, Ah, Mas. superhero gitu kamu. Iya betul Jangan apa mas? ketawa. Anjay. Ya, ada kejadian gitu. Aku cuman Baru Oh. jalan kirane wah Andri wis udah cool berani. iya. Ya. Nah, jalan-jalan bawa senter mas. 2 orang tok. Aku sama temanku. Nah, waktu itu kan ada jadi lapangan, ini lapangan toh mas. Apa Nah, buat kemah tadi? Kemah tadi, ini warga. Terus Rumah ini warga. ini bawah ini kayak kebun, ya mungkin pohon-pohon apa ya, saya bilang tuh kayak pohon Tinggi-tinggi enggak? tinggi mas. Hmm. Mungkin bukan jati ya pohon. Dia sendiri pohon tinggi. Ah, lah. pohon Pinus tinggi. biasanya Mas. Pinus ya mungkin ya Hmm, mas ya. ini Kurang pinus. kurang Kurang. ingat aku. Pohon pinus sama ada pohon teh gitu loh mas. Kayak perkebunan teh. Nah, iseng lah saya kan, iseng buat nyenter gitu kan, nyari Oke. tenan orang ngono. Iya. Nyari tak senter. Terus ada yang dari perkebunan teh itu kan nggak tinggi toh mas. Itu ya segini, Mas. Yo, Ya, segini. Nek teh Mas di sini. maksudnya mungkin Ya kebun segini, Mas. Segini loh. kelihatan lah ya, Ya, maksudnya segini. ada orang di situ Iya. kan kelihatan toh mas. Heeh. Terus Nah, senter itu ada yang kayak gini loh mas, kayak bungkuk gitu loh mas. Oh, kayak ada orang sembunyi. Oh, kayak tapi masih kelihatan badannya dari perkebunan teh itu. ngerokok, Mas? Ngerokok. Enggak. Oh, enggak. Oke. Nah, makasih. Oke. Jadi di perkebunan teh mungkin apa ya, masih kelihatan segini lah. Separuh Tapi badannya. tapi dia kayak gini mas, bungkuk. bungkuk. Itu Cuman- di bawah pohon apa pohon gede apa teh tadi? Apa Lah, mungkin di- bisa ketutup di pohon teh? Enggak, jadi ini lapangan warga, terus bawah ini yang Pinus tadi. Hah? nah sebelah Oh, sebelah berarti terpisah. terpisah. Pinus sama kebunnya teh warga. Aku posisinya itu di pojokan toh sama temenku, kayak nyenter gitulah. Ini apa ya gitu asing. Terus tak senteri ada item kayak gini mas, cuma nunduk kayak gini toh. Tapi madepnya membelakangi saya mas, Oh, kayak nggak ada- madep gitu loh. Kayak ada makhluk halus yang itu bentuknya manusia, hitam kayak gitu. Hitam tapi warnanya. tapi Oh, kayak tapi gini ada mas. ke belakang. Kayak ngeringkuk kayak gini kayak ngeringkuk kayak gini. Jadi kelihatannya Iya, cuma jadi wujudnya piye, Mas? Mas lihat dari versi belakang, terus si wujud itu wujudnya kayak cuman nggak kayak gini mas. Nggak Jadi tegak. nggak tegak, cuman dia kayak bungkuk kayak kayak orang lagi mainan gitu. ya mungkin Ya. nggak tahu. Kakak apa? Kayak dulu. Wah nggak tahu mas. Hitam. Bayangan hitam toh? Bayangan tok mas. Oh. Kan ya Hitam. posisinya tetap di situ, Mas. Diem manteng mas. Diem manteng, terus saya senteri. Saya tanya temanku, ngelihat nggak? Nah temanku ini mungkin orangnya penakut ya mas ya, langsung lari mas. Oh, enggak jawab. Nggak jawab, langsung lari. Gitu. Aku yuk otomatis Itu- ikut lari. Pas kamu center ini tuh, Mas. Mm-mm. Pas kamu center ini apa namanya? Maksudnya sosoknya itu Mm-mm. masih berapa detik, Mas? Apa langsung hilang 1 detik? Ketahuan kamu terus hilang apa masih tetap di situ? Jadi waktu kan kayak gini lah biasanya nyenter kayak gini. gitu, Terus kok ada yang aneh mungkin ya. Terus gitu. Ketemu sosok itu. Set, terus saya jalan temen saya. Hmm. Ada yang aneh enggak, tak lihat kayak gini udah enggak ada. Gitu. Gitu. Berarti sekitar berarti. Ya mungkin segitulah. Terus teman saya lari, saya ikutan lari. Nah, itu dari situ toh. Besok kan Pak itu udah malam Mas, besoknya kegiatannya biasa saja. Nah, terus ada warga yang jualan di situ lah, pop es, roti, segala Yang macam. tadi. Tuh terus saya Kamu kepo? tanya. Saya waktu kecil itu ya tanya Mas, karena saya waktu SD itu mungkin sosialisasi untuk bermasyarakat terhadap
tetangga mungkin atau sama sesama kayak gitu udah Tinggi. diajarkan Mas sama orang tua. Jadi nih kalau ketemu sama orang tua pun atau mau ngobrol ya udah ngobrol Oh. aja. Kamu kelihatan Mas kalau orang bersosialisasi kelihatan. Udah. Dari cara bicara udah kelihatan bahwa kamu itu orang sosialisasi. Nah, jadi anu Mas, jadi kuliah, jadi masih pinter itu loh. Ya, kayak intelek. ya alhamdulillah. Terus akhirnya tanya sama warga situ, Bu, ini dulu anu toh Bu, apa namanya, cuman perkebunan aja toh Bu dari dulu gitu. Oh gini Mas ceritanya. Dek apa Mas? Dek. Nah, oke. Oh, saya jelaskan dulu ya. Dek, gitu. gitu. Dek, maaf ya, Dek gitu. Oh jadi gini Dek. Ya ibu-ibu ya agak sepuh lah ya. Dulu tuh kayak ini loh, kayak bekas penjajahan gitu. Diceritain alurnya, historinya seperti apa. Bekas penjajahan dulu ya. Ada tentara-tentara di sini yang dimutilasi, yang dibakar sama pribumi, atau lupa saya kebalikannya, atau pribuminya yang membakar tentara Belandanya atau Belandanya atau yang membakar. Berarti itu tempat Lupa pembuangan dan tempat pengeksekusi. ya mungkin seperti itu karena pegunungan Mas, karena kan dulu kita tempat-tempat kayak perkebunan atau apa kan jadi andalan pribumi buat bersembunyi kayak gitu loh Mas. Ya emang Iya. emang Iya. dulu Dulu memang saya banget. pernah belajar sejarah, emang Seperti itu. pembantaian itu emang ada yang di kayak gitu di tempat-tempat seperti itu loh Mas. Nek di Indonesia banyak Mas, Mm-mm. pembantaian kayak gitu. Tuh, Banyak. Nah, diceritain seperti itu. Terus mungkin saya akhirnya mungkin bahasa sekarang mencocologi gitu lah. Mencocologi. Mencocologi gitu. Terus dari itu mungkin kepikiran, wah mungkin yang tak lihat semalam itu bener. Korban itu mungkin toh. Setelah lihat dengar dari ibu atau mbah tadi, jenengan langsung memperjelas bahwa genah gitu. Iya. Oh ya wes, berarti lihat itu nyata, bener gitu. Iya. Dua bener. kejadian itu. Dua kejadian itu. Nah, pulangnya Seninnya ketemu sama teman-teman saya baru cerita. Baru berani cerita setelah pulang. Setelah pulang. Setelah pulang kan udah ngerasa aman toh. Ngerasa Berani buka, takutnya berani misal kita cerita. saya cerita di situ toh Mas. Takutnya makin diganggu. Makin gitu. diganggu. Iya, iya. Oke, gini Mas Bintang, setelah lihat dari narasumber ini tadi Mas Andri. menceritakan bahwa melihat kayak tangan terus orang gitu, waktu kecil ya Mas ya. Terus apalagi ditambah dengan cerita dari penjual-penjual itu bahwa itu tempat penjajahan. Jenengan juga mempercayai apakah memang bekas tempat penjajahan itu memang ngeri, tempat pembantaian kayak Nek G30S. biasanya itu Emang Mas. itu jenengan sebagai argumen jenengan sendiri, apakah juga meyakini bahwa tempat itu memang sering dan bisa mudah terjadi penampakan? Ini biasanya gini loh. Pasti ini menurut opini saya sendiri ya. Itu Ini menurut jadi argumen ini- sendiri. Jin itu kadang membo-membo Mas. Kemudian di lokasi ini tempat pembantaian, tempat apa kayak gitu, biasanya warga sekitar itu udah takut duluan. Udah takut duluan, terus si jin itu kan bisa berubah wujud toh Mas Jani. Berubah wujud jadi pasti apapun kayak gitu. Lah jin itu ngelihat orang-orang sini itu takutnya sama kayak gini. Maksudnya kayak Udah kayak mitos-mitos yang diceritakan kayak kan orang gitu. yang mungkin habis Kena amit-amit tombak apa habis gimana, kena potong tombak, kepala habis gitu. disiksa, dibakar kayak gitu toh. Lah Iya. jin itu amit-amit membo-membo Mas. Sesuai Membo-membo apa jadi yang itu didekatkan aja Mas. biar orang-orang takut gitu loh lah kayak gitu. Itu nek menurut opini saya sendiri. Jadi bukan orang mati itu sendiri Mas, bukan manusia tadi yang apa namanya yang udah mati terus bangkit lagi menggantui kayak gitu. Enggak. Menurut opini saya kan kayak gitu. Nek menurut sampean? Kalau saya sih alhamdulillah kalau ditakuti iya, tapi kayak makanya konten Mana Angker itu kayak saya itu juga pengen membuktikan. Bener Mas, aku belum pernah, kalau suara iya kayak wujud itu loh Mas, yang cuma mana otomatis Mas, konten Mana Angker next time ke depan kita kan di sini edukasi. Selain edukasi, kalau kita memang Allah mengizinkan diperlihatkan, pasti itu aku yakin Mas. Terus lihatkan. Emang konten Mana Angker itu selain podcast kita juga ada telisik, terus kita menguat kayak ada sebuah, kita akan meluruskan Mas, kita meluruskan tapi sesuai kapasitas kita. Hal yang kita nggak tahu kita nggak mau mengupas, kita nanti rancu jadinya kan gitu. Benar.